komponen tersebut itu sangat penting dalam komputer. Jadi misalkan salah satunya itu nggak ada, dia itu nggak bisa, komputer itu nggak bisa jalan dengan sempurna. Jadi ketiga komponen tersebut itu saling melengkapi. Contoh, di sini ada hardware, misalkan ada keyboard, ada monitor. Nah, tapi di softwarenya itu nggak ada, kosong. Di situ nggak ada sistem operasi, nggak ada DOS dan segala macem. Nah, itu komputer kan nggak bakal bisa nyala atau nggak bakal bisa tampil layar. Jadi ketiga komponen tersebut itu pasti saling melengkapi, hardware, brainware, dan software. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang hardware, software, atau brainware? Enggak, Pak. Untuk saat ini belum ada, Pak. Tapi udah mengerti tentang hardware, brainware, atau software? Sudah masuk atau belum? Enggak, Pak. Untuk yang perempuan, ada pertanyaan nggak? Ada yang belum ngerti mungkin? Belum ada, Pak. Jadi sudah cukup jelas ya tentang hardware, brainware, dan software ini. Insya Allah jelas, Pak. Nah, di sini ada proses dalam hardware komputer. Di sini ada input, proses, dan output. Ya, input itu adalah proses masukan ke dalam komputer, lalu diproses dalam komputer, lalu mengeluarkan output.
Di sini udah ada yang pernah dengar tentang input, proses, atau output? Untuk input saya pernah dengar Pak. Coba bisa dijelasin, Mas? Untuk penjelasan apapun itu saya kurang tahu, namun isinya termasuk bisa masuk keyboard, mouse, joystick, touchpad, atau yang lain. Iya, untuk contohnya sudah benar. Ada yang bisa jelasin tentang input, proses, atau output mungkin? Atau ada contoh-contoh yang lain, misalkan contoh prosesnya atau contoh dari output? Di sini kan saya ngasih contoh tentang output, misalkan. Output itu ada monitor, ada speaker, printer, proyektor, headset, dan lain-lain. Kira-kira dari contoh tersebut, contoh output tersebut, itu menghasilkan apa? Menghasilkan keluaran apa? Kayak monitor itu contohnya dia mengeluarkan output apa? Ada yang tahu? Atau speaker mengeluarkan output apa? Printer? Jadi saya ulangin lagi ya tentang pengertian input, proses, dan output. Jadi input itu sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk melaksanakan suatu proses.
ruang lingkup dari input itu terdiri dari biaya-biaya awal terkait dengan pembelian bahan. Misalkan itu contohnya keyboard. Keyboard itu salah satu input device yang mengeluarkan output ketikan angka, huruf, simbol, dan lain-lain. Jadi mungkin kalau di komputer itu nggak ada keyboard, kita pasti bingung kan cara mengetik, atau misalkan ada keyboard digital atau on-screen keyboard, ya pasti kan lebih susah. Kita lanjut ke jenis komponen komputer. Di sini ada 4 jenis komponen komputer. Yang pertama ada input-output device, ada processing device, ada storage device, dan ada display adapter. Nah, ini input-output device. Penjelasannya itu suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Processing device, peralatan komputer yang dikhususkan untuk memproses data, aritmatika, logika, dan pengendalian. Storage device, bagian komputer yang khusus digunakan untuk menyimpan dan mengelola data digital. Dan terakhir ada display adapter. Bagian komputer yang menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Nah, ini komponen-komponen ini juga saling berkaitan satu sama lain. Antara input-output, processing, storage, sama display adapter. Nah, di sini ada processing device. Ada prosesor atau CPU.
CPU itu berfungsi sebagai otak untuk memproses semua kinerja komputasi dalam sebuah PC. Jadi semua proses itu dilakukan sama si CPU ini. Ada mainboard. Mainboard merupakan papan komponen yang menampung semua hardware lainnya. Hampir seluruh komponen PC terkoneksi dengan board ini. Jadi di situ ada ada CPU socket, CPU fan, ada memori, ada VGA, dan lain-lain. Nah, di sini ada VGA. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain permainan video diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Nah, kartu grafis yang terkenal antara lain Intel dan AMD. Di sini udah pada tahu, udah pada ngerti kan CPU, mainboard, sama VGA? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lumayan, Pak. Yang sering main game pasti tahu lah VGA. VGA ya. Tentang VGA pasti tahu. Di sini ada yang udah mendalami multimedia belum? Dalam artian apa, Pak? Dari SMP mungkin udah suka ngedit gitu. Bisa aja soalnya. Ini berarti yang perempuan belum terlalu paham soal multimedia ya? Enggak. Belum. Tergantung editnya sih, Pak. Nah, ini kita lanjut lagi ya ke storage device. Di sini ada penyimpanan utama. Penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Bersifat volatile. Terus ada penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder itu dipakai untuk menyimpan informasi secara jangka panjang. Dan ini dikenal sebagai penyimpanan sekunder. Di sini yang cowok SSD sama hard disk sudah pada tahu ya, pasti. Udah aku pakai di laptopku, Pak. Ya, ini untuk yang perempuan kira-kira udah tahu belum apa itu SSD atau hard disk? Belum. Ya, jadi pada intinya itu SSD sama hard disk itu fungsinya sama-sama penyimpanan. Tuh. Lebih gampangnya itu kayak memori lah, memori di HP. Itu juga termasuk penyimpanan sekunder. Nah, di sini ada input output. Input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output itu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Nah, ini di gambar ada contoh input sama output. Di sini ada keyboard, ada mouse, ada touchpad.
Dan di output ada monitor, ada printer, ada proyektor. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Belum. Iya, Mas. Caranya menghafal materi yang Bapak berikan gimana ya? Caranya itu bukan dihafal kayak Mas, dipraktekkan. Kayak contoh belajar input output. Ya kita Nah, itu belajar aja masalahnya, Pak. nyolokin mouse. Kan Bolak-balik ke warnet berarti ya? kenapa Mas? Bolak-balik ke warnet ya, Pak. Kalau nggak punya komputer bolak-balik ke warnet ya, Pak. Ya mungkin bisa mungkin bisa ke warnet, atau mungkin kalau ada kuota ya kan, internet kan udah luas banget cakupannya ya, mungkin bisa browsing di internet, itu banyak contoh-contohnya. Ya, Pak. Itu doang sih, Pak, tanyanya. Makasih ya, Pak. Ya makasih juga Mas udah bertanya. Ada lagi yang mau nanya? Yang perempuan ada yang mau nanya mungkin? Pak, Ya Mas. rakit PC itu susah nggak toh, Pak? Mending Ngerakit. Ngerakit PC itu sebenarnya gampang kalau suka. Jadi kalau suka itu tuh gampang gitu, ngerakit PC itu. Nggak susah kayak yang dibayangin gitu. Oh, gitu ya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Kalau lihat dari video mungkin kelihatan ribet gitu ya. Tapi kalau udah dipraktekin sendiri itu kayaknya lebih gampang deh. Soalnya tuh kita langsung praktekin. Oke, makasih ya teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Saya juga Sama-sama. mau minta maaf juga kalau masih kurang jelas cara ngajarnya. Saya akhiri ya teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.